Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Ayyuhat tullab as-salihuna lil madrasatil ibtidaiyah at-takamuliyah, harapan Bunda fi hadhil fursah al-mubarakah insyaallah hayya nata'allam 'anil lughatil arabiyyah ma'an. Baik, judul materi pembahasan kita kali ini adalah at-ta'rifu bin nafsi. At-ta'rifu artinya memperkenalkan, bin nafsi diri. Jadi at-ta'rifu bin nafsi artinya memperkenalkan diri. Nah, ini sangat perlu kita pelajari. Karena apa? Memperkenalkan diri itu adalah hal yang sangat penting. Untuk apa? Ketika kita bertemu dengan seseorang yang belum kita kenal, kita ingin memperkenalkan diri atau ingin lebih dekat berkenalan dengan orang tersebut, maka kita harus memperkenalkan diri kita agar kita lebih kenal kepada mereka. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perkenalan. Kita akan lebih dasar dulu, yaitu mengenai kosakata yang berhubungan dengan perkenalan ya. Kosakatanya apa aja? Kita lihat. Nah, ini pada kesempatan kali ini ada 3 kelompok kosakata. Yang pertama adalah kata ganti, terus kata tanya, dan nanti ada kosakata pelengkap. Kita mulai dulu dari kata ganti. Nah, kosakata yang pertama akan kita bahas adalah tentang kata ganti. Kata ganti itu apa? Kata ganti itu kata yang dipakai untuk mengganti nama seseorang. Contohnya, saya. Kata saya yang barusan diucapkan sama Pak Tajudin adalah mengganti nama dari Tajudin ya. Jadi nggak perlu panjang-panjang. Tajudin bisa diganti dengan kata saya. Itu dilakukan ketika memperkenalkan diri ya. Nah, apa saja kosakatanya? Yang pertama, kata ganti ana. Artinya adalah saya. Saya Tajudin. Ana Tajudin. Saya Muhammad. Ana Muhammad. Ana Ahmad. Saya Ahmad. Saya Aisyah. Ana Aisyah. Nah, yang selanjutnya adalah anta. Anta itu artinya adalah kamu. Nah, di sini ada pada tampilan ada dalam kurung yaitu kata laki-laki. Artinya apa? Kata anta itu digunakan ketika pemiliknya adalah laki-laki. Contohnya, Pak Guru sedang berbicara dengan seseorang. Seseorang itu adalah laki-laki. Contohnya namanya Usman. Maka ketika kita menyebutnya dengan kata kamu, maka kita menggunakan kata anta. Contohnya, kamu Usman. Berarti Pak Guru harus mengucapkan anta Usman, karena lawan bicara dari Pak Guru adalah seorang laki-laki. Nah, selanjutnya adalah anti. Artinya adalah kamu juga. Beda dengan yang tadi. Kalau tadi untuk laki-laki, kalau yang sekarang untuk perempuan. Nah, contoh yang sama ketika Pak Guru berhadapan dengan seseorang. Namun kali ini orang itu adalah seorang perempuan. Maka ketika Pak Guru ingin menyebutnya dengan kata kamu, ya harus menggunakan kata anti, bukan dengan kata anta. Karena anta tadi adalah untuk laki-laki. Ya, contoh, ketika Pak Guru berhadapan dengan orang tersebut perempuan, namanya adalah Aisyah contohnya, maka Pak Guru harus mengucapkannya dengan kata anti. Kamu Aisyah. Berarti Pak Guru harus mengucapkan anti Aisyah. Salah kalau Pak Guru mengucapkan anta Aisyah.
Kenapa salah? Karena anta itu tadi dipakai untuk laki-laki. Nah, insya Allah sudah paham kan? Kita lanjutkan kosakata yang selanjutnya. Kata ganti huwa. Ya, huwa artinya adalah dia. Nah, di sini ternyata dikelompokkan lagi ya, ada laki-laki ya. Nah, ini dipakai untuk seseorang yang berjenis kelamin laki-laki. Contohnya di sana ada seorang laki-laki. Nah, contohnya di sana ada Abdurrahman. Nah, berarti Pak Guru kalau mau memanggil dia berarti harus menggunakan kata huwa. Dia Abdurrahman. Berarti Pak Guru harus mengucapkan huwa Abdurrahman. Nah, lain beda dengan hiya. Nah, kalau hiya ini nanti dipakai untuk seseorang perempuan yang berjenis kelamin perempuan. Contohnya di sana ada seorang perempuan namanya Asma contohnya. Kalau Pak Guru ingin menyebutnya dengan dia Asma, maka harus menggunakan kata hiya, bukan menggunakan kata huwa, karena huwa adalah dipakai untuk memanggil atau menyebut atau mengganti nama seseorang yang berjenis kelamin laki-laki. Contohnya tadi, dia Asma, Pak Guru harus mengucapkannya dengan kata hiya, yaitu hiya Asma. Atau yang lain, dia Aisyah, berarti hiya Aisyah. Nah, inilah kata ganti dasar yang menjadi pokok atau dasar dari materi kita kali ini, yaitu perkenalan atau memperkenalkan diri. Nah, selanjutnya kita akan melihat contoh atau praktik dari penggunaan kata ganti ini. Nah, ini contohnya ketika diaplikasikan atau ada pada satu kalimat. Ya, contoh ana Abdurrahman, saya Abdurrahman. Contoh lain, anta Utsman, artinya adalah kamu Utsman. Ingat, Utsman itu jenis kelaminnya laki-laki ya. Contohnya sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Utsman, dia adalah seorang laki-laki yang sangat kaya dan sangat dermawan dan menjadi pembela Islam yang sangat luar biasa. Anta Utsman. Nah, di sini menggunakan kata anta, bukan anti, karena anta itu digunakan untuk laki-laki. Nah, maka di situ sudah betul. Nah, beda lagi dengan ini anti Aisyah. Anti adalah untuk perempuan, maka sudah betul di situ anti Aisyah ya, karena Aisyah itu perempuan, maka yang dipakai adalah kata ganti anti. Nanti salah kalau kita menggunakan kata anta. Contoh yang salah adalah anti Aisyah, kamu Aisyah. Nah, itu salah karena anta itu digunakan untuk seseorang laki-laki. Contoh yang selanjutnya, huwa Ahmad, dia Ahmad. Nah, ini dia yang dipakai untuk laki-laki adalah huwa. Ahmad adalah seorang laki-laki, maka yang betul adalah huwa Ahmad. Contoh yang selanjutnya adalah hiya Asma. Nah, Asma di sini adalah seorang perempuan, maka betul di sini kita menggunakan kata hiya Asma, artinya dia Asma. Nah, inilah contoh praktik atau aplikasi dari kata ganti yang sudah kita pelajari tadi. Yuk kita menuju ke kosakata yang selanjutnya. Baik, kosakata yang selanjutnya yang akan kita pelajari adalah kosakata kata tanya. Nah, kata tanya apa saja sih yang akan kita pakai ketika kita memperkenalkan diri? Nah, ini kata tanya yang dasar aja yang bisa kita pakai ketika kita ingin memperkenalkan diri atau berkenalan dengan orang lain. Kita lihat kata tanya pertama adalah man. Man artinya adalah siapa. Nah, kalian pernah dengar ada lagu man ana laulakum. Nah, di situ ada kata man ana. Man adalah siapa, ana artinya
saya. Berarti man ana artinya siapa saya, menanyakan dirinya sendiri. Nah, kata tanya yang selanjutnya adalah hal. Hal artinya adalah apakah. Nah, ketika ada suatu kalimat tanya menggunakan kata tanya apakah, maka di sini nanti ada dua kemungkinan jawaban. Nah, jawabannya apa itu? Nah, ini yang pertama adalah na'am. Bisa nanti kalau pertanyaannya itu dijawab betul atau jawabannya betul, maka menggunakan kata na'am. Nah, nanti ketika jawabannya salah, maka menggunakan kata la. Ya, la artinya tidak atau bukan. Ingat tadi, na'am artinya adalah iya, benar atau betul. Sedangkan la artinya tidak atau bukan. Nah, ini adalah kosakata kata tanya yang dasar yang nanti kita akan pakai dan nanti kita akan lihat contohnya. Coba kita lihat contohnya aplikasi atau penerapan dari kosakata kata tanya ini. Contohnya yang pertama adalah man anta. Man artinya siapa, anta artinya kamu. Nah, ketika nanti ada pertanyaan seperti ini pada soal atau mungkin praktiknya ketika kalian ditanya oleh seseorang dengan kata man anta, nah, nanti jawabnya seperti apa? Kira-kira seperti ini. Ana Utsman. Jika kamu tahu anta itu dipakai untuk seorang laki-laki, maka yang betul jawabannya adalah ana Utsman. Saya Utsman. Contoh ya, ini contoh ya menggunakan nama Utsman. Jadi di sini jawabannya harus nama laki-laki. Bisa ana Abdurrahman, ana Muhammad, ana Ahmad, ana Yusuf dan sebagainya. Jadi ketika kita ada menghadapi sebuah pertanyaan seperti ini menggunakan kata anta, di mana kata anta itu dipakai untuk laki-laki, maka jawaban yang betul adalah tentunya nama seorang laki-laki. Beda halnya dengan jawaban yang salah seperti ini. Nah, pertanyaannya man anta, tapi jawabannya ana Aisyah. Saya Aisyah. Ini salah. Kenapa? Karena di sini adalah nama seorang perempuan, padahal pada pertanyaannya menggunakan kata anta. Anta dipakai untuk nama laki-laki. Berarti ini salah. Contoh yang selanjutnya ini tadi menggunakan kata tanya man, sekarang menggunakan kata tanya hal. Hal anti Aisyah, apakah kamu Aisyah? Nah, ingat ketika tadi menggunakan kata tanya hal, maka ada dua kemungkinan jawaban. Nah, kita lihat. Nah, ini kalau jawabannya betul, yang ditanya itu benar-benar Aisyah. Apakah kamu Aisyah? Kalau yang ditanya itu benar-benar Aisyah, jawabannya ya na'am ana Aisyah. Benar, saya Aisyah. Ya, ini kalau jawabannya menggunakan kata benar, ya menggunakan kata na'am. Jika jawabannya salah, umpamanya yang ditanya itu bukan Mbak Aisyah atau bukan Bu Aisyah, maka jawabannya bukan menggunakan kata na'am, tapi menggunakan apa tadi? Iya betul, menggunakan kata la. Contoh, la ana Asma. Ya, karena ternyata yang ditanya bukan Mbak Aisyah, tetapi Asma dia namanya, maka jawabannya adalah la ana Asma. Bukan, saya bukan Aisyah, tapi saya Asma. Nah, itu contoh aplikasi dari kata tanya. Yang pertama adalah man, yang kedua adalah hal. Nah, ini diingat-ingat ketika nanti ada soal atau pertanyaan, atau bahkan praktik nanti ketika kalian bertemu dengan seseorang yang menggunakan bahasa Arab, menggunakan kata ini, kalian bisa menjawabnya. Kita lanjut ke kosakata yang selanjutnya. Nah, kosakata yang ketiga adalah kosakata pelengkap. Apa sih kosakata pelengkapnya? Kita lihat. Kosakata pelengkap yang ismun. Ismun artinya adalah nama. Ingat,
Ini sangat dasar. Ismun artinya nama. Name, kalau bahasa Inggrisnya name, artinya nama. Nah, yang selanjutnya ismi, artinya namaku. Nah, dari kata ismun menjadi ismi, berubah menjadi artinya namaku, ya. Kemudian ismuka. Nah, ismuka artinya namamu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kata ka di belakang. Ka, jadi kata ismun yang tadi artinya nama, ini ya ismun, ketika ditambah huruf k ya berharokat fathah, maka di situ artinya namamu. Ya, di sini ada keterangan laki-laki. Siapa namamu? Ketika bertanya seperti itu, yang ditanya adalah seorang laki-laki, maka kita menggunakan kata ismuka karena dia adalah seorang laki-laki. Nah, lain kalau yang ditanya adalah perempuan, maka menggunakan kata ismuki. Nah, man ismuki, siapa namamu? Kalau yang ditanya adalah seorang perempuan, maka kata ismun tadi ditambah dengan kata ki, yang artinya adalah namamu, dan itu dipakai untuk perempuan. Nah, Pak Tajudin ingin memberikan tips untuk membedakan antara ismuka dan ismuki. Ini lihat kita, yang huruf belakangnya K itu untuk laki-laki atau putra. K itu putra, sedangkan Ki itu untuk putri alias perempuan. Nanti kalian mengingatnya seperti itu. Nah, ini kita lihat contoh aplikasinya. Contoh pertama, man ismuka, siapa namamu? Ingat, ini menggunakan kata K. K tadi apa kata kuncinya? Putra. K artinya putra atau laki-laki. Berarti nanti jawabannya harus nama seorang laki-laki. Kita lihat. Nah, ismi Abdurrahman. Namaku adalah Mas Abdurrahman. Ini jawaban yang betul. Kalau kita menggunakan jawaban nama seorang perempuan, maka kurang tepat. Contohnya seperti ini, ismi Aisyah. Nah, ini salah. Karena apa? Karena pertanyaannya ini tadi menggunakan kata ismuka. K di sini untuk menanya atau menandakan seorang laki-laki. Kalau kita menjawabnya dengan Aisyah, yang mana Aisyah itu adalah seorang perempuan, maka jawaban seperti ini dinilai salah. Contoh yang selanjutnya, ini kebalikannya. Tadi K, sekarang Ki. Man ismuka, siapa namamu? Nah, ini lihat yang di belakang ini menggunakan kata Ki, berharokat kasroh. Ki, I. Artinya tadi kata kuncinya adalah Ki itu adalah putri atau perempuan. Berarti nanti jawabannya adalah nama perempuan. Ismi Aisyah. Contohnya ismi Aisyah, yang ditanya itu namanya Aisyah. Berarti betul, karena pertanyaannya untuk perempuan, jawabannya nama seorang perempuan. Lain halnya kalau kita salah menjawabnya dengan nama laki-laki, contohnya ismi Usman. Nah, ini salah ini. Namaku Usman harusnya ini ya. Ini salah karena apa? Karena di sini menggunakan nama seorang laki-laki, sedangkan pertanyaannya tadi menggunakan kata ki yang menunjukkan itu dipakai untuk seorang perempuan. Nah, jadi inilah contoh dari penerapan dari kosakata pelengkap ya. Ada man disambung dengan ismuka, ismuki ya, berasal dari kata satu, ismun artinya nama. Nah, inilah yang kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya lebih lanjut, beserta mungkin nanti kita akan mencoba mempraktikannya. Kalian juga akan ikut mempraktikannya pada kesempatan yang akan datang. Baik, pada akhir pertemuan atau pembahasan kita kali ini, Pak Tajudin ingin memberikan tugas untuk anak-anak. Tugasnya mudah. Tugasnya apa? Buatlah catatan berupa ringkasan, ditulisnya di mana? Di buku tulis tentang materi kosakata at-ta'rifu bin nafsi, atau artinya apa tadi?
memperkenalkan diri yang tadi kita sudah pelajari bersama. Nah, tadi kan ada beberapa kosakata. Nah, kalian bisa tulis dengan cara bagan ada lingkaran, nanti ada panahnya dan sebagainya. Buat dengan ringkasan yang sangat rapi, yang mudah untuk difahami, sehingga kalian nanti enak ketika nanti mempelajarinya kembali lebih mudah ya. Itu nanti setelah kalian tulis di buku tulis, foto hasil catatan kalian di buku, nanti kirimkan di Google Classroom ya. Kirimkan foto hasil dari catatan kalian di Google Classroom. Nah, untuk anak-anak yang belum paham atau mempunyai beberapa pertanyaan, silahkan bertanya, boleh di Google Classroom, di forum yang sudah disediakan. Nanti insya Allah akan dijawab langsung oleh Pak Guru, atau mungkin kalau waktunya kurang cukup nanti akan dijawab pada pertemuan yang selanjutnya ya. Ingat, bertanya, jangan malu-malu, karena apa? Ketika kita sekarang tidak mau bertanya, maka tidak ada waktu lagi di depan nanti ya. Jadi langsung tanyakan ketika kalian sudah membaca materi ini, kok ada yang tidak paham sekiranya, kok bingung seperti ini, tanya langsung ya. Jangan menunggu besok, jangan menunggu nanti malam, jangan menunggu kapan lagi ya. Segerakanlah untuk bertanya. Nah, demikian dari Pak Tajudin. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kalian, dan nanti jangan lupa kerjakan tugasnya. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain. Pak Guru berharap bisa bertemu dan berjumpa kalian, mengajar dan belajar lagi di sekolah tatap muka langsung. Nah, karena kondisinya seperti ini, kita berdoa semoga Pak Guru dan kalian semua sekeluarga sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Wal'afwu minkum, apabila banyak kesalahan Pak Guru minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.